This is absurd. Selamat datang di Unseen Film. Loki telah memberi para penggemar Marvel banyak, membuat saya bertanya-tanya apa yang saya ketahui tentang Marvel Cinematic Universe, dan saya tidak hanya berbicara tentang aturan time travel yang membingungkan atau bagaimana Infinity Stone yang sekarang berada di laci sampah. Saya bahkan mulai mempertanyakan akhir bahagia yang dimiliki Steve Rogers di Avengers Endgame. Film berakhir dengan Steve akhirnya menari dengan Peggy. Tapi kemudian kita melihat apa yang tampak seperti Peggy Carter ditangkap oleh Minutemen di episode pertama Loki. Jadi apakah ini berarti Steve membuat terlalu banyak perubahan pada timeline? TVA harus mengatur ulang epilog bahagia, atau apakah Steve benar-benar tinggal di MCU selama ini semakin tua di belakang layar? Belum lagi series seperti Agent of S.H.I.E.L.D., Daredevil, dan acara Marvel Netflix lainnya. Apakah mereka masih di MCU atau multiverse dari MCU, atau apakah mereka dihapus dari keberadaan karena Timekeeper? Mari kita bahas apa arti multiverse. Bagi kalian, para penggemar komik dan para penggemar teori, jangan khawatir, ini tidak akan lama. Multiverse adalah konsep teoritis bahwa ada jumlah tak terbatas dari kemungkinan realitas dalam beberapa versi. Mungkin kalian adalah aktor terkenal dan yang lain mungkin orang yang berevolusi agar terlihat seperti pizza. Multiverse telah menjadi pokok dalam komik sejak komik 1961 Flash di Dua Dunia, di mana Flash masa kini bertemu dengan rekan-rekannya dari Bumi Baru 2. Untuk menciptakan komik multiverse adalah topik yang bagus, memungkinkan penulis untuk membuat cerita mandiri yang tidak memiliki hubungan dengan komik universe, karena semua cerita ini terjadi dalam dimensi yang berbeda, universe, dan terpisah bagian dari multiverse yang sama. Di buku komik utama Marvel Universe disebut Bumi 616, sedangkan di Cinematic Universe disebut Bumi 199999. Gagasan multiverse juga berlaku di film, dan TV Warner Brothers telah mengganti nama DC Universe mereka yang diperluas sebagai DC Extended Multiverse. Pada dasarnya mereka telah mengatakan kalau semua series TV, superhero mereka, film kartun, dan komik adalah bagian dari multiverse yang bersatu. Hello? What the hell is this? Ini adalah cara untuk memberitahu penggemar kalau karakter favorit mereka dari cerita yang berbeda dapat menyeberang, seperti bagaimana DC Flash akan bertemu Michael Keaton Batman. Tapi itu merupakan cara bagi perusahaan untuk membawa semua kekayaan intelektual mereka di bawah satu atap sehingga mereka dapat makan dengan satu sama lain. Ini adalah apa yang Sony lakukan dengan film Spider-Man MCU, memiliki karakter seperti Vulture bertemu dengan non-MCU karakter seperti Michael Morbius. Michael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? Jadi apa semua ini harus dilakukan di MCU ketika Marvel Cinematic Universe memulai debutnya series TV mereka menggunakan tagline "Itu semua terhubung"? Jadi ekstremis dan Presiden Alice dari Iron Man 3 muncul di Agent of S.H.I.E.L.D. yang menunjukkan sambungan langsung ke Captain America Winter Soldier dan melanjutkan di bagian akhir. Maksud saya, tidak ada keraguan kalau ini adalah satu gabungan universe. Dan kemudian ada series Netflix yang terikat, semacam ada surat kabar utama tentang pertempuran New York, tapi kebanyakan karakter hanya disebutkan dalam nyanyian. Tony Stark, the big blonde dude with the hammer, the old dude with the shield, the green monster, and I don't mean Fenway. If he had an iron suit or a magic hammer, maybe. Membuat saya berpikir, mereka mungkin tidak memiliki hak untuk menggunakan nama karakter sebenarnya, yang hampir tidak menyiratkan ini adalah bagian satu universe. You should be out there helping people, that's all. Like them other fellas downtown. You're gonna disappear. Nowhere to be found. Nowhere? You know me better than that, Phil. I'll be everywhere. Kemudian ada series Agent of S.H.I.E.L.D. yang menampilkan Agen Coulson yang dibangkitkan.
tetap bersembunyi dan tidak pernah muncul di film, alih-alih dia bekerja di belakang layar. Dia sebenarnya berbicara tentang agen Coulson yang membantunya mendapatkan kapal induk ini dalam sebuah episode Agent of S.H.I.E.L.D. Kemudian Avenger Infinity War melawan alien yang menyerang New York, tapi tidak membantu. Itu sesuatu hal yang agak aneh. Kemudian Thanos menghancurkan separuh alam semesta dan ini tidak mempengaruhi series TV ini sama sekali. Malahan Alfred Woodard memainkan karakter yang berbeda dalam Captain America Civil War dan Luke Cage, dan Mahershala Ali telah bermain Cotton Mouth, tapi juga ada di film Blade sehingga pesannya jelas. Dan ini semua karena belakangan adegan shenanigans melihat Marvel TV diproduksi dari berbagai cabang yang berbeda dari studio Marvel, sehingga mereka benar-benar bekerja sepenuhnya secara independen satu sama lain. Bahkan pencipta Agent of S.H.I.E.L.D. tidak tahu Thanos menjentikkan jari sampai melihatnya di bioskop. Tapi ada juga alasan di universe yang mudah untuk semua ini terjadi. Agent of S.H.I.E.L.D. dan series Netflix ini terjadi di realitas yang berbeda, yang merupakan salah satu dari Marvel Cinematic Universe. Avengers Endgame bahkan tampaknya mengkonfirmasi hal ini ketika terungkap kalau time travel memang tidak mengubah masa depan, itu hanya membuat timeline baru seperti parallel universe. Jadi saya puas menikmati penderitaan Matt Murdock karena saya mengerti kalau series ini terjadi di universe yang terpisah. Tidak masalah Coulson masih hidup di series karena dia mati di MCU. Di episode pertama Loki, Mobius tidak menyebutkan kalau Coulson masih hidup yang membuatnya tampak seperti Agent of S.H.I.E.L.D. di bagian dari multiverse. Tapi kemudian ada kompilasi lain tentang Steve happy ending. Kalian tahu apa yang saya maksud. Jadi Steve kembali ke masa lalu mengembalikan batu, tapi bukannya kembali ke tempat yang sama di Quantum Tunnel di hari ini. Dia tinggal di tahun 1949 dan hidup dengan Peggy. Sekarang sesuai dengan aturan Endgame yang baru saja ditata ini harusnya membuat timeline varian. Karena seperti yang kita tahu, Steve tidak dapat membantu orang. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could. Steve akan membantu membuat relatif alternatif ini menjadi sempurna, di mana Bucky tidak pernah menjadi Winter Soldier, Hydra berakhir, dan perang saudara tidak pernah terjadi, dan Thanos tidak pernah menjentikkan jari. Jika itu adalah relatif alternatif, maka kalian mungkin juga memanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi Steve tua tidak muncul di time tunnel. Yang akan dia lakukan jika dia kembali dari dimensi paralel? Alih-alih dia duduk di bangku seperti dia telah tinggal di timeline MCU utama. Itu berarti Steve Rogers, orang yang sangat terkenal, bersembunyi dari dunia luar selama 70 tahun. Kemudian dia bersembunyi di ruangan lain sementara dirinya yang lebih muda mengunjungi Peggy. Tapi mungkin saja karena Steve tahu semuanya akan baik-baik saja, dia tidak keberatan melihat sahabatnya menderita selama 3/4 abad di tangan Hydra yang paling kejam di dunia. Pada dasarnya tidak apa-apa kalau Avenger mengambil Infinity Stone karena mereka akan mengembalikannya. Because it's all part of the plan. Tetapi jika ini Peggy Carter yang ditangkap, maka itu berarti Steve melewati aturan terlalu jauh. Dia tinggal terlalu lama setelah panggilan terakhir dan membuat dirinya sendiri dalam masalah. Bukannya menjalani hari-harinya dengan tenang, dia harus ikut campur. I can't ignore it. Atau mungkin dia memberitahu Peggy sepotong informasi tentang masa depan dan dia mengubah timeline. Itulah mengapa dia ditangkap. Tapi mari kita bahas lebih dekat. Urutan kejadian di Endgame Loki tidak seharusnya mengambil Tesseract, tapi dia menyebabkan Nexus Event dan relatif bercabang. Sebagai akibat dari ini, Steve dan Tony harus melakukan perjalanan kembali ke tahun 1970-an untuk mengambil Tesseract lain. Selama kunjungan ini, Steve melihat Peggy dan itu membuatnya sedih. Sangat sedih sehingga dia memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan menjalani hidup bersama Peggy. Loki adalah alasan Steve mendapatkan happy ending. Jadi tarian yang Steve lakukan di akhir film bukan bagian dari rencana Timekeeper.
Jadi, Peggy Carter direset karena Steve membuat timeline bercabang, sehingga kita dapat menganggap kalau TVA kemudian menggunakan time reset. Dan happy ending Steve terhapus. Ingat, TVA tidak bisa mematuhi timeline bercabang, mereka hanya menginginkan satu secret timeline. Tapi kemudian apa artinya ini untuk Marvel timeline lainnya di acara TV? Bagaimana jika Charlie Cox, pemberani, dan Coulson memperpanjang umur? Oke, ada beberapa pilihan. Satu, timeline ini memang ada tapi TVA menghapus mereka. Ini akan jadi sesuatu yang cukup menarik karena menghapus series ini dari keberadaannya sendiri. Tapi ada pilihan lain. Lihat, kita tahu akan ada Doctor Strange Multiverse of Madness, villain dari Spider-Man lain yang akan muncul di No Way Home, dan Marvel What If adalah tentang apa yang terjadi di dalam relatif terpisah dari multiverse. Di trailer kita melihat beberapa timeline bercabang seperti semuanya berjalan ke selatan. Ini bisa jadi rencana varian Loki untuk membuat multiverse menghancurkan Timekeeper dan TVA. Sekarang jika itu masalahnya, maka tarian Kapten dan Peggy, Marvel Netflix, Agent of S.H.I.E.L.D., Cloak and Dagger diciptakan oleh gangguan varian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kasih komentar, dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Anson Film.